dibilang tahunnya SUV ya. Jadi semua merek itu berlomba-lomba mengeluarkan SUV. Ya dari kemarin ada Mitsubishi X-Force, terus juga sekarang nih bahkan ada beberapa mobil yang seharusnya bukan SUV tapi jadi SUV. Kayak sampai Ferrari pun dia bikin SUV ya kemarin, Purosangue. Terus juga ada Toyota Century dan ini Yaris Cross. Nah, kalau dia kan udah pernah nih nyoba Yaris Cross yang hybrid beberapa kali, dan ini sekarang kalau dia mau coba Yaris Cross yang non hybrid tapi tetap yang tipe tertingginya. Nanti kita akan sama-sama lihat perbedaannya apa yang hybrid dan non hybrid, gimana impresi berkendaranya. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Semua Otomotif. Klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tetap update sama video-video di channel kami. Yuk kita lanjut ke video. Oke, sekarang ini adalah Yaris Cross yang gasolin atau yang non hybrid. Sebenarnya kalau misalkan yang Yaris Crossnya sendiri itu favoritnya itu kayaknya sih yang hybridnya, karena memang hybridnya itu sangat menggiurkan sekali. Seperti yang kemarin kalau dia udah coba juga, bahkan dia itu konsumsi bahan bakarnya nyampe di 124 km per liter. Kalau yang gasolin ini kemarin dicoba hasilnya itu 1:10. Memang agak jauh perbedaannya karena yang hybrid dibantu motor listriknya, jadi otomatis akan lebih irit. Cuman untuk mesinnya sendiri dia beda sama yang hybrid. Cuman kalau Yaris Cross ini dia pakai mesinnya Avanza yang 2NR VE dan sama-sama 1500 cc. Untuk powernya sendiri dari mobil ini itu di 104 horsepower dan torsinya di 138 Nm. Jadi overall untuk rasa berkendaranya ini masih sama-sama enak, dan suspensinya juga lembut, kemudian handlingnya juga enak. Ya mungkin yang jadi point out perbedaan paling signifikan adalah di konsumsi bahan bakarnya, karena memang yang hybrid itu terbantu sama motor listriknya. Kemudian kalau yang ini kan gasolin, jadi otomatis dia nggak ada baterainya. Jadi cuman kalau dia kan kita nggak bisa ngukur berapa berat pasti dari baterainya. Cuman di belakang itu memang joknya agak berbeda sama yang hybrid. Jadi model joknya berbeda sama yang hybrid karena memang ini nggak ada baterainya. Terus untuk perbedaan lainnya itu untuk di bagian interiornya, dia layar entertainmentnya bentuknya agak berbeda. Kalau misalkan yang hybrid dia lebih memanjang dan yang gasolin itu dia lebih tinggi. Jadi kalau misalkan untuk Claudia sendiri yang tingginya 155 cm mungkin agak kerasa keganggu sama si layar entertainmentnya ini. Cuman kalau misalkan tadi udah dites sama teman Claudia yang tingginya sekitar 168-170, itu nggak masalah sih sama visibilitasnya. Walaupun head unitnya juga berbeda, tapi ini tetap masih bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian untuk fitur-fiturnya sendiri juga masih lengkap. Dia masih ada cruise controlnya, terus juga udah ada TSS-nya juga, terus ini ada pedal shift-nya juga. Jadi untuk segi fitur itu masih lengkap sama seperti yang hybrid. Jadi untuk rasa berkendaranya yang gasolin sama yang hybrid overall itu masih sama ya. Feel berkendaranya, enaknya, nyamannya itu masih sama. Apalagi yang di bangku belakang juga di video sebelumnya kalau dia udah pernah bilang kalau misalkan bangku belakangnya Yaris Cross ini cukup nyaman dan enak banget untuk SUV, untuk sebuah SUV. Mobil yang gasolin juga sama nyamannya. Kemudian untuk yang non hybrid dia tidak ada sunroofnya, tapi sama ada power back door-nya juga di mobil yang non hybridnya. Kemudian untuk eksteriornya itu juga masih sama. Ini juga yang tipe GR yang non hybrid sama hybrid juga masih sama, cuman ada emblem di setir dan di bagian headrest dari kursi bagian depan. Kemudian untuk peleknya juga sama, dia pakai ukuran 18 inci. Jadi sebenarnya untuk segi eksteriornya itu tidak ada terlalu banyak perbedaan. Seperti yang kalau dia bilang tadi, perbedaannya hanya di segi mesin dan konsumsi bahan bakarnya aja.
Jadi teman-teman, untuk Yaris Cross yang non-hybrid ini termasuk salah satu yang harganya termurah ya dibandingkan rival-rivalnya. Tapi kalau dia mau informasiin dulu perbedaan harga yang non-hybrid sama yang hybrid. Jadi bedanya sekitar 40 jutaan. Untuk Yaris Cross yang non-hybrid itu di harga 407 juta rupiah. Nah, kira-kira dari harga segitu tadi Claudia ngerasain apa aja sih dari mobil ini, tapi sebelum itu Claudia mau kasih tahu dulu perbandingan perbedaan harga sama rival-rivalnya biar teman-teman juga bisa punya kebayang. Jadi untuk Yaris Cross yang non-hybrid ini di harga 407 juta rupiah. Kemudian di atasnya lagi itu ada Hyundai Creta yang Prime di harga 408 jutaan. Di atasnya lagi ada HR-V yang SE CVT di harga 418 jutaan. Di atasnya ada X-Force Ultimate dengan harga 419 jutaan. Ya, jadi dari 4 mobil tadi ini adalah yang termurah ya teman-teman. Untuk rasa berkendaranya sendiri tadi kalau dia nyobain ini masih nyaman dan masih enak untuk dibawa di dalam kota ataupun keluar kota. Jadi masih feel-nya masih sama lah seperti yang hybrid juga. Cuman pastinya kalau untuk sebuah produk pasti ada plus minusnya ya. Kalau yang ini plusnya itu ada di dia punya Toyota Safety Sense, kemudian power backernya sudah kick sensor, adaptive cruise control juga sudah ada, terus juga untuk mesinnya juga pakai 2NR VE. Nah, untuk minusnya mobil ini juga belum ada sunroofnya, cuman itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Kemudian untuk USB portnya juga dia masih sedikit, karena sebenarnya kan belum banyak yang pakai Type-C, jadi masih membutuhkan USB, itu cuma ada satu di head unit. Kemudian untuk minus selanjutnya adalah suspensinya mungkin masih agak terlalu keras, cuman masih bisa diterima atau masih bisa dimaklumi. Dan kemudian untuk mesinnya sendiri dia masih kurang responsif atau masih ada sedikit lag kalau misalkan kita mau gaspol, jadi masih kurang responsif. Tapi overall untuk dari plus minusnya itu dia sebenarnya ya seimbang ya, jadi kita dapat plusnya banyak, terus kemudian minusnya juga nggak terlalu minor atau masih yang bisa dimaklumi. Untuk kita test drive Yaris Cross tidak berhenti sampai di sini, karena teman-teman pasti penasaran kan gimana sih perbedaan berkendara Yaris Cross sama yang 4 rivalnya tadi. Secara dari harganya juga pastinya berbeda, dan kita bakalan penasaran banget gimana perbedaan dari segi berkendara serta konsumsi bahan bakarnya. Nanti Kompas Otomotif pastinya akan bikin videonya perbandingan antara Yaris Cross dengan rival-rivalnya. Jadi untuk itu teman-teman jangan sampai kelewatan, pantengin terus channel Kompas Otomotif dengan cara like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif. Klik lonceng notifikasinya biar tetap update sama videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.